Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Mas santri yang berbahagia, mari kita syukur dan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita tetap mendapat limpahan rahmat taufik dan hidayahnya serta mendapat ridhonya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada baginda Rasulullah SAW yang telah kita nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik mas santri, marilah kita mulai baca dengan niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma linaili ridallahi wa isalatil jahli an nafsi wa ghairi wa ihya'id dini wa li syukuri nikmati bin niyati shadiqati ma'at tawakkuli. Bismillahirrahmanirrahim. Ridha ilahi ta'ala datihi wa nuri rahmati wa maghfiratihi subhanahu wa ta'ala wa li syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa li karamati awliya ilah wa li barakatil mu'alifil kutub allati ta'allamna wa 'allamnaha usun mu'alif kutub jawahirul kalimah la jami'i masyayikhina di barakati masyayikhina wa masyayikhum usun jami masyayikhir boyo Bahiyatul Karim, Bahi Marasukri, Bahi Makros Ali, Bahi Johari, Bahi Idris Masuki, Bahi Imam Yahya, Bahi Aziz Mansur, Bahi Masum Johari, Bahi Habib Daseni, Waman Tasabah Ilihim, Usulihim, Wafruhim, Bi Barakatihim, Naf'anallahu Bi Ulumihim, Wa Asrihim, Sya'ulillah lana walahum, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhasu rabi. Al-mabhasu pembahasan arabi kang kaping 4 iku fil imani birusuli iku fil imani ing dalem nerake iman yakinake birusuli klan pira-pira utusan. Lafaz rusul niku kalau jamak enggak ada wawunya, tapi kalau mufrad itu ada wawunya. Rasulun itu kalau mufrad. Di birusuli klan pira-pira utusan. Alaihim moko tetep ngatasi rusul as-shalatu utai tambah rahmat adim. Alaihi muka tetap mengatasi rusul as-salatu tambah rahmat wassalamu dan keselamatan. Soal kaifa iku halih kaya apa? Kaifa iku halih kaya apa itikaduka utawi etikad sira, keyakinan sira, kemantepan sira birusulillahi kelawan pira-pira utusane Allah. Birusulillahi kan pira-pira utusane Allah. Jawab takidu ngiyakinake ingsun to nekotake ingsun annalillahi stune iku tetep kedene Gusti Allah. Annalillahi stune iku tetep kedene Gusti Allah taala khalih maha luar Allah. Rusulan ana pira-pira utusan. Rusulan ana pira-pira utusan arsalahum wis ngutus ing rusul. Arsalahum wis ngutus ing rusul. Arsalahum wis ngutus sapa Allah ing rusul. Arsalam ngutus sapa Allah ing rusul rahmatan krana kawelasan. Rahmatan krana kawelasan minhu saking Allah. Rahmatan krana melasi umat saged melasi makhluk krana kawelasan mawon minhu saking Allah. Wa fadlan lan kanugrahan. Wa fadlan krana kanugrahan. Wa fadlan krana kanugrahan. Mubasyirina halikang padha bebungah. Mubasyirina halih padha bungah lil muhsinina maring pira-pira wong kang ngamal kebagusan. Lil muhsinina maring lil muhsini muhsin maring
wong kang ngamal bagus, lil musi mari wong kang amal bagus. Bisawabi dan bisabi kelawan aweh ganjaran. Bisabi kelawan aweh ganjaran. Fadlan lan krono kanugrahan mubasyirina khalih boro kang bebungah lil musini nggih maring amal wong kang ngamal bagus, wong kang agahe bagus den paringi bisawabi klan aweh ganjaran, bisawabi klan paring ganjaran, bisawabi klan oleh ganjaran nggih saged, bisawabi klan oleh ganjaran. Wa mungdzirina khalih wong kang meden-medeni wa mungdzirina lan kalih pira-pira wong kang meden-medeni lil musii maring wong kang gawe Allah. Lil musii maring wong kang gawe Allah bil ikobi kelawan den siksa. Bil ikobi kelawan den siksa. Jadi bagaimana cara kita meyakini Allah punya utusan? Ialah kita harus meyakini sungguhnya Allah Ta'ala ada beberapa utusan, banyak utusannya Allah. Kalau nggak salah semua utusannya Allah itu ada 124.000, sekitar 124.000. Kalau jumlahnya anbiya yang menjadi utusan itu ya anbiya itu 124.000. 124.313 yang mengatakan demikian. Di jumlah anbiya, nabi-nabi Allah itu ada 124.313. Jadi globalkan ya 124.000. Kita harus percaya, kita harus yakin Allah itu punya beberapa utusan. Yang mana Allah punya utusan kan rahmatan wa fadlan. Merupakan sifat belas kasihan Allah pada makhluk, pada umat. Sebab kenapa? Kalau Allah tidak punya utusan, gak mungkin orang awam seperti kita ini bisa menerima kalamnya Allah, menerima perintahnya Allah atau memahami larang-larangannya Allah tanpa perantara utusan. Lah, untuk menyampaikan perintah dan larangannya Allah, itu Allah melalui utusannya. Karena rahmatan biar semua umat manusia atau makhluk, khususnya manusia dan jin, sebab makhluknya Allah yang mendapat taklif itu hanya jin dan manusia. Seperti dawahnya Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Nah, biar ada sinkronisasi, semua jin dan manusia itu bisa menyembah abdi pada Allah, sehingga untuk menyampaikan risalah Allah melalui para utusan. Wa fadlan sebagai kanugrahan, pemberian yang agung. Fadl itu pemberian yang agung. Dan fungsi tugas para rasul itu mubasyirina lil musin bisa memberi bebungah, memberi bebungah pada orang berbuat bagus akan dibalas oleh Allah dengan pahala, dengan kenikmatan, dan menakut-nakuti pada orang-orang yang berbuat jelek, beramal jelek, melakukan amal dosa, kemaksiatan, itu akan mendapat balasan siksa api neraka. Jadi samping menunjukkan pada umat manusia atau umat manusia, jin dan setan, jin dan manusia khususnya ya, itu untuk menyenangkan atau memotivasi pada orang-orang yang mau berbuat baik, dan menakut-nakuti, mengancam
pada orang-orang yang berbuat jelek dengan mendapatkan siksa. Wa mubayyinina lan khalih pira-pira wong kang mertelake, wa mubayyinina lan khalih pira-pira wong kang mertelake linasi marang manungsa. Wa mubayyinina khalih pira-pira wong kang mertelake ten jelasake linasi marang manungsa. Ma ing perkara yahtajuna kang butuh sapa nas ilaihi maring ma min masalihid dini nyata saking pira-pira kemaslahatan agama, kebagusan agama, min masalihid dini nyata saking pira-pira kebagusane agama wa dunya lan kebagusane donya. Wa dunya lan kebagusane donya atau bisa bima salihid dini ing dalem pira-pira kebagusane akhirat wa dunya lan dunya. Dini tidak lain larinya ke akhirat. Di samping membuat senang dan menakut-nakuti, juga menjelaskan, menyampaikan risalah yang dibutuhkan oleh umat manusia, khususnya orang awam seperti kita, tentang kebaikan-kebaikan agama dan kebaikan dunia. Jadi, cara ibadah, cara sholatnya bagaimana, cara zakatnya bagaimana, cara ibadah haji bagaimana, dan cara muamalah dunia, mencari dunia untuk mencukupi kebutuhan materi kita itu bagaimana yang benar. Itu semua dijelaskan, disampaikan oleh para rasul. Wa mufidina lan kalih berwong kang aweh faedah. Wa mufidina lan berwong kang aweh faedah lahum maring nas ma ing perkara yap luhuna kang padha nekani sapa nas bi iklan ma ad-darajata ing derajat al-ulya kang luhur. Ad-darajata ing derajat al-ulya kang luhur. Dan juga memberikan faedah pada manusia sesuatu yang bisa menyampaikan derajat yang luhur. Bagaimana manusia atau kita, bangsa kita ini bisa mencapai derajat yang luhur, yang marfu, derajat yang tinggi. Antaranya kita harus modal utama pertama kita harus punya ilmu. Dengan ilmu kita nanti derajat kita akan dinaikkan oleh Allah dan punya derajat yang tinggi. Sebab semua amaliyah tanpa didasari dengan ilmu, tanpa dibekali dengan ilmu, tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Makanya kita juga dikasih ilmu oleh para rasul. Wa ayadahum man nguwatake sapa Allah ing rasul. Wa ayadahum man nguwatake sapa Allah ing rasul bi ayatin lan pira-pira ayat tondo saged ayatin kan pira tetenger bi ayatin kan pira-pira tetenger zahiratin kang bertela wa mukjizatin lan kelan pira-pira mukjizat wa mukjizatin pira-pira perkara lan pira-pira mukjizat wa mukjizatin lan kelawan pira-pira mukjizat bahiratin kang ngalahake utawa ngasorake utawa ngalahake bahiratin kang ngalahake musuh utawa ngasorake musuh bahiratin kang ngalahake musuh. Samping itu Allah membekali para rasul supaya bisa meyakinkan, bisa dipercaya oleh umatnya dan bisa menyampaikan risalahnya Allah dengan tanda-tanda yang jelas, bisa menyampaikan, menerangkan tentang perkara hak dan perkara batil dan menyampaikan dasar-dasar agama akidah Islamiyah yang bisa meyakinkan, yang tidak bisa disalahkan atau ditolak. Dan selain itu juga dikasih mukjizat. Allah membekali mukjizat pada terhadap para rasul untuk mengalahkan
pada orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang memusuhi para rasul. Semua dikasih mukjizat, suatu kemampuan di luar kemampuan batas manusia. Jadi kemampuan di luar kemampuan manusia itu dari Allah langsung, ya bisa mengalahkan pada orang-orang yang kufur, yang tidak percaya pada para rasul. Awaluhum utawi kawitane anbiya, awaluhum utawi kawitane anbiya iku Adamun Nabi Adam, iku Adamun Nabi Adam iku Adamun Nabi Adam wa akhiruhum lan akhire anbiya, wa akhiruhum lan akhire anbiya iku nabiyuna nabi kita, iku nabiyuna nabi kita Muhammadun, yang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, alaihi muka tetep ngatasi Nabi Muhammad as-salatu utai tambah rahmat adim, alaihi muka tetep iku muka tetep ngatasi Nabi Muhammad as-salatu utai tambah rahmat adim wassalam lan keselamatan, wassalam lan rupa keselamatan para nabi yang wajib kita ketahui atau semuanya ya diawali oleh Nabi Adam, sebab makhluk atau manusia pertama kali yang diciptakan oleh Allah Nabi Adam. Nabi Adam dan dipungkasi diakhiri oleh Nabi Muhammad, yang jumlahnya semua anbiya itu ada 134.000, masyaallah, 134.000. Dan yang wajib kita ketahui itu cuman ada 25. Kalau 25 kita nggak hafal ya kebangetan. Mungkin semua sudah hafal semua dari kitab-kitab yang kecil seperti Aqidatul Awam kan sudah pernah. Jadi jumlah nabi-nabinya Rasul Allah yang wajib kita ketahui dan yang juga disebutkan dalam Al-Quran itu ada khamsun wa isruna. Ada khamsun wa isruna. Teman-teman kan ada asma'u rusulillahi fil qur'ani khamsun wa isruna faqud bayani hum Adamun Idrisun Nuhun. Lagunya clear ya. Hum Adamun Idrisun Nuhun Hudun Yunusun Ilyasun Yasa'u Dawudu Iskahu Ibrahimun Lutun wa Musa Zulkifli Yahya Zakaria Isa. Itu selanjutnya yang terakhir Nabi Muhammad ya. Soal ma makna Nabi. Sekarang apakah Nabi? Siapakah Nabi itu? Dan siapakah Rasul itu? Hingga kita bisa membedakan di Rasul yang Allah yang wajib 35 dan semua jumlah anbiya itu ada 124.000 ya 124.000. An-Nabiyu ma iku apa makna nabi utawi maknane nabi? Arti daripada nabi itu siapa? Nabi utai nabi iku insan menungso ya kang den paring wahyu, ya kang den paring wahyu sapa ilaihi insan bisyar'in klan gawa syarak, bisyar'in klan gawa syarak wa ilam yu'mar senajan ora den perintah sapa insan, wa ilam yu'mar senajan ora den perintah sapa insan bitabligi klan nekaake to nyampeake syarak, bitabli lan nyampeake syarak. Fa inna umira mongko lamun den perintah sapa insan, fa in umira mongko lamun den perintah sapa insan bitabli lan nekake syarak, sumia mongko den arani sapa insan rasulan ing rasul, aidon kalih malih kaya nabi. Rasulan ing rasul aidon kalih malih kaya nabi. Fakul rasulin mongko utawi saben-saben rasul
Fakul rasulun mongko utai saben rasul iku nabiyun nabi. Wale salan ora ana sapa kulu nabiyin saben-saben nabi iku rasulan aran rasul. Iku rasulan aran rasul. Batasan atau takrif definisi daripada nabi ialah insanun ukhiya ilaihi bi syar'in. Manusia yang mendapatkan wahyu atau dikasih wahyu oleh Allah dengan membawa syarak. Syarak itu suatu amaliyah yang harus dilakukan, syarak. Jadi manusia mendapatkan wahyu. Nah, wahyu itu apa? Wahyu itu papan risalah dari Allah. Sehingga sekarang tidak ada, setelah Nabi Muhammad tidak ada orang yang mendapatkan wahyu, enggak ada. Dan orang mendapatkan wahyu dari Allah itu namanya nabi, ya. Para ambiya itu derajat yang paling tinggi. Lah di bawahnya ambiya, derajat bawahnya ambiya yaitu auliya. Kalau auliya itu tidak mendapatkan wahyu, auliya itu juga mendapatkan suatu keistimewaan dari Allah, tapi namanya bukan wahyu, namanya karomah. Dapat istimewa dari Allah, misalkan bisa membangun masjid satu malam, tiba-tiba tidak ada tahu yang bangun dan sebagainya, sore hari belum ada apa-apa, pagi hari subuh sudah bisa untuk jamaah, ada masjidnya. Seperti masjid di depan saya itu, masjid yang dibangun hanya satu malam, di karomah daripada Kiai Mbah Ageng Witono. Banyak sekali para ulama sepuh, kiai sepuh yang mendapat karomah, sehingga itu punya mendapatkan titel aulia, waliullah, kasihnya Allah. Di bawahnya ilullah itu ya ulama soleh atau ibadus soleh, itu hanya mendapat maunah namanya. Dan bawahnya itu mendapat istidrat. Istidrat itu kemampuan luar yang biasa dari Allah, itu diberikan pada orang yang mungkarot, orang yang kufur. Itu namanya istidrat. Seperti kemampuan yang diberikan pada Raja Fir'aun. Raja Fir'aun tidak pernah sakit, sehingga dia merasa mengaku sebagai Tuhan, tidak pernah sakit, bahkan dia sampai membuat surga dan sebagainya. Ya, surga buatan maksud saya. Dia merasa dia menjadi Tuhan, yang takaburnya itu namanya istirjat. Untuk para anbiya nanti dipilah-pilah, ada yang syaratnya itu untuk dirinya sendiri, ada yang diperintahkan untuk menyampaikan pada umatnya, pada kaumnya. Kalau yang untuk sendiri itu namanya nabi saja, tapi kalau yang diperintahkan untuk menyampaikan pada umatnya atau kaumnya itu namanya rasul. Ya, rasul harus sehingga setiap rasul itu pasti nabi. Kalau nabi sebaliknya tidak mesti rasul. Setiap orang yang punya derajat rasul itu pasti nabi. Tapi rasul tidak pasti nabi, tidak mesti rasul. Soal kam iku pira? Kam iku pira adadul anbiya'i utahi wilangane pira-pira nabi. Kam iku pira adadul anbiya'i utahi wilangane pira-pira nabi? Jawab. Layuk lamu ora den weruhi apa adadum wilangane pira-pira nabi. Apa adadum pira-pira wilangane anbiya saged. Apa adadum wilangane anbiya ala yakin saya yakin. Jadi saya katakan 124.000 itu ya hanya kil saja, cakil itu tidak secara apa itu yakin, sebab dalam Al-Quran juga tidak disebutkan secara jelas jumlahnya. Mulai Nabi Adam, Nabi Muhammad jumlahnya berapa enggak
nggak disebutkan, sehingga ada yang mengisahkan menghitung dan Nabi Adam itu ya bukan pasti, ya, tidak pasti, bukan hitungan yang tidak pasti, jadi tidak diketahui secara yakin jumlahnya. Wal madkuru hale utek kang den tutur, wal madkuru hale utek kang den tutur apa asmauhum berapa asmane ambiya atau rusul, apa asmauhum berapa asmane ambiya atau rusul bil kitab dalam kitab Al-Qur'an, bil kitab dalam kitab Al-Qur'an al-asisi kang mulya iku khamsatun ana 5 wa isruna lan 20, di 5 dan 25 dan 20 ada 25. Jadi kita cuma diketahui, diberitahu atau bisa mengetahui jumlah pasti yang ada dalam Al-Quran, sebutan dalam Al-Quran itu hanya 25, sehingga 25 itu wajib kita ketahui. Syukur-syukur kita hafal. Wahum utawi khamsatun wa isruna, wahum utawi khamsatun wa isruna iku Adamun Nabi Adam alaihissalam, Idris Nabi Idris alaihissalam, Nuhun bin alaihissalam, Hudun Nabi Hud alaihissalam, Salih Nabi Saleh alaihissalam, Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam, Lutun Nabi Lut alaihissalam, Ismail Nabi Ismail alaihissalam, Ishaq Nabi Ishaq alaihissalam, Yakub Nabi Yakub alaihissalam, Yusuf Nabi Yusuf alaihissalam, Ayub Nabi Ayub alaihissalam, Suhaib Nabi alaihissalam, Musa Nabi Musa alaihissalam, Harun Nabi Harun alaihissalam, Dzulkiflan Nabi Dzulkifli alaihissalam, Dawud Nabi Dawud alaihissalam, Sulaiman Nabi Sulaiman alaihissalam, Ilyas Nabi Ilyas alaihissalam, Ilyas Nabi Yasa alaihissalam, Yunus Nabi Yunus alaihissalam, Zakaria Nabi alaihissalam, Yahya Nabi Yahya alaihissalam, Isa Nabi Isa alaihissalam, Muhammadun lan Nabi Muhammad alaihimus salatu wassalam. Alaihim kota mengatasi ambiya atau khamsatun wa isruna, atau alaihim kota mengatasi Adam Idris ilah as-salatu utai tambahi rahmatatim wassalam lan keselamatan. As-salatu utawi tambahi rahmatatim wassalam lan keselamatan. Wahum utawi Adam Idris ilah, wa utai Adam Idris ilah iku rusulun pira-pira utusan, iku rusulun pira-pira utusan aiton kalih malih kaya nabi atau ambiya, aiton kalih malih kaya ambiya, aiton kalih malih kaya ambiya. Jadi yang tertera disebutkan dalam kitab Al-Quran itu Rusul ada 25, sehingga itu wajib kita ketahui dan kita yakini, syukur-syukur kita hafalkan, kita hafal keluar kepala, mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Soal mal mujizatu, ma iku apa al mujizatu utai mujizat, karena para ambiya atau Rasul itu tugasnya untuk menyampaikan risalahnya Allah, biar meyakinkan bisa dipercaya oleh ambiya, maka oleh Allah dibekali, dikasih mukjizat untuk mematahkan orang yang tidak percaya, untuk mengalahkan, untuk mematahkan, untuk melemahkan orang yang tidak percaya. Jawab, al mujizatu utai berapa mujizat, al mujizatu utai mujizat iku amrun perkara, al mujizatu utai mujizat iku amrun perkara kharikun kang nulayani, kharikun kang nulayani, kharikun kang nulayani lil adati maring pengadatan, kharikun kang nulayani lil adati maring pengadatan, kharikun kang nulayani lil adati maring pengadatan. Yat haru kang pertela apa amrun, yat haru kang pertela apa amrun kharikun alayati mutta'in nubuwati ing atase kekuasaane wong kang ngaku-ngaku dadi nabi. Alayati mutta'in nubuwati ing atase kekuasaane wong kang ngaku-ngaku dadi nabi. Muafiqon kali kang naca ki, muafiqon kali kang naca ki
li dakwahu maring pengakuane mudda'i muafiqan kalih kang nocoki li dakwahu maring pengakuane mudda'i ala wajhin halih netepi ngatasi dalan ala wajhin halih netepi ngatasi wajah atau dalan yuji suka ngapesake apa amrun yuji suka ngapesake apa amrun al mungkirina ing pira-pira wong kang ngingkari wong kang gak percaya al mungkirina ing pira-pira wong kang ngingkari anil ityani saking oleh anil ityani saking nekani nggih anil ityani saking nekani bimisli kan padane wajhin anil ityani saking nekani bimisli kan padane wajhin mal mujizat. Lah mungkin sampean tanda tanya. Tadi disebutkan para anbiya yang ada laki-laki semuanya. Ada manusia itu ada laki-laki ada perempuan. Apakah enggak ada? Dari golongan nabi anbiya itu yang perempuan. Dan disebutkan dalam kitab lain itu memang enggak ada. Dalam kitab lain itu ta'rif dari para anbiya yaitu insanun dzakarun auhallahu ta'ala ilaihi bisyar'in wa amaru bitablighihi lil khalqi. Di dalam kitab lain disebutkan demikian. Itu manusia laki-laki, insanun dzakarun ada koyaknya dzakarun. Manusia laki yang diberi wahyu oleh Allah dengan untuk dilakukan lakukan dan diperintahkan untuk menyampaikan pada makhluk. Itu berarti rusul itu. Walam yumar bitabligh bersama nabian. Kalau tidak diperintahkan untuk menyampaikan syarak berarti itu bukan rasul tapi namanya nabi. Berarti sama-sama dikasih wahyunya oleh Allah. Oke. Dapatkan wahyu insanun dzakarun ini tertentu pada orang laki-laki, orang perempuan enggak ada. Makanya dalam Quran juga disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Semua orang laki-laki itu di atas orang perempuan. Nah, itu ya memang sudah qadarnya Allah, kita harus terima. Jangan sampai kalangan perempuan, golongan Hawa ini protes atau merasa kecil ya, tidak. Memang sudah takdirnya Allah. Sekarang mujizat, apakah mujizat itu? Lah, para nabi yang dikasih wahyu oleh Allah yang diperintahkan untuk menyampaikan syariatnya atau risalahnya itu pasti dikuatkan oleh Allah dengan dikasih mujizat. Hingga mujizat itu merupakan amrun khariqun lil adah, suatu yang keluar dari pengadatan, dari luar kemampuan manusia biasa untuk memperlihatkan untuk memperjelas atau memperlihatkan utusan-utusan Allah yang mengaku menjadi nabi mutta'in nubuwah, supaya mencocoki pada pengakuannya. Karena banyak pada kaumnya para nabi itu yang tidak percaya pada nabinya enggak itu banyak, sehingga untuk menguatkan biar pengakuan kenabian atau rasul itu bisa diakui oleh para umat dan kaumnya, oleh Allah dikasih mukjizat, sesuatu yang mengalahkan pada musuh. Ada mengatakan demikian. Lawajin yujisul mungkin jika orang-orang yang ingkar, yang tidak percaya ini lemah, tidak bisa punya hujah atau mengalahkan pada para anbiya. Dan orang yang tidak ingkar, orang yang ingkar ini kalau suruh mendatangkan mukjizat
seperti mukjizat yang didapatkan oleh para nabi itu enggak mungkin. Enggak mungkin, tidak mampu. Seperti mukjizat Al-Qur'an yang diberikan oleh Allah pada Nabi Muhammad itu untuk mengalahkan para umat yang tidak percaya pada Nabi Muhammad. Ada yang menuduh Al-Qur'an itu karangan Nabi Muhammad. Tapi setelah itu Nabi Muhammad menantang pada semua orang-orang Arab, ahli bahasa, ahli sastra dan sebagainya, suruh membuat satu surah dari Al-Qur'an ya, yang menyerupai surat Al-Qur'an yang paling sedikit, yang paling kecil. Itu tidak ada yang mampu. Dan juga dikuatkan lagi nggak mungkin kalau Nabi Muhammad itu menyusun atau mengarang kitab Al-Quran, nggak mungkin, sebab Nabi Muhammad ditakdir oleh Allah seorang yang ummi, tidak bisa baca dan sebagainya. Itu juga untuk menguatkan ngerot atau menangkal orang-orang yang ingkar, tidak percaya kalau Al-Quran itu memang betul-betul kalamullah, asli dari Allah. Sehingga ketika orang-orang kafir yang ingkar itu tantang oleh Rasulullah untuk menyebut satu surat yang paling pendek yang bisa menyamai atau menyerupai dengan salah satu surat Al-Quran, tidak ada yang mampu. Itulah bukti Al-Quran itu kalamullah, asli dari Allah, hingga tidak bisa dibanding atau diimbangi. Mungkin saja yang bisa sampaikan pada hari ini, dan ada manfaat dan faedah, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa bersama-sama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma wa na'udzubik min hali ahlin nar. Alhamdulillah ala kulli hal. Salam Muhammad.